Le tarame. Nonsense. Tonteria. Semacam coach. Hey, it's me Andra Tricks. Mbak, selamat datang di program baru gue, Quatsch. Gue ambil Quatsch ini dari bahasa Jerman, yang artinya omong kosong. Ini media gue atau ruang gue untuk beropini, menanggapi isu-isu sosial atau berita-berita terkini yang lagi trending hot topic. Ini saatnya di Quatsch. Aduh. Ada apa lagi nih? What's happening? Enggak pemerintahannya, enggak rakyatnya, sama-sama aja ya. Suka banget huru-hara gitu. Suka banget. Buset dah. Oke, topik kali ini kita bahas ke negara tercinta kita, Indonesia. Ada apa sih di Indonesia? Kondisi sangat memanas antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan adanya tagar ini membuktikan bahwa tingkat kelayakan hidup di negara kita benar-benar perlu dipertanyakan. Kenapa? Banyak sekali generasi muda yang ingin meninggalkan tanah kelahirannya. Anyways, look at my chains. Bling bling baby bling bling. Bling bling baby bling bling. Ini kayak mewah, heboh. Udah mirip gak sih kayak ratu emas? Ya beda lah. Kalau beliau kan emas asli. Ya gue, sorry, imitasi. Ngomong-ngomong, gimana itu update-annya? Leave it in the comment below. Jujur gue nggak terlalu mengikuti sih. Well, back to the topic. Akhir-akhir ini marak di sosial media dengan tagar pergi aja dulu. Saat tahu ini trending, pas gue lihat Twitter kayak lagi scroll Twitter atau lagi scroll ya. Dan gue lihat tagar trending nih, pergi aja dulu. Apa sih itu? Yang gue tangkap dari gerakan ini adalah kemuakan masyarakat kita terhadap kehidupannya di tanah lahirnya sendiri gitu ya. Muak akan keinginannya yang tidak terpenuhi, akan aspirasinya yang tidak didengar oleh pemerintah, akan tidak layaknya kehidupan mereka di negerinya sendiri. Itu mungkin salah satu faktor ya kenapa bergumamnya tagar ini. Maybe menanggapi tagar ini, pergi aja dulu, gue jujur kontra. Gue menentang gerakan ini. Andre, kenapa? Kan lo lagi tinggal di luar negeri. Kok lo kontra sih? Kok lo menentang sih? Jangan naif lah. Hey, chill, baby, chill. Chill. Give me time to explain. Gini. Dari tagarnya aja, pergi aja dulu ya. Gue melihat konotasi dari kata-kata ini itu sangat blunder, nggak jelas gitu, tanpa tujuan. Pergi aja dulu. Mau pergi kemana lu? Mau pergi kemana? Keluar angkasa, sekalian aja ke akhirat sana gitu ya. Udah jelas gitu. Oke, gue paham pemikiran mereka. Pergi dari Indonesia ke luar negeri gitu poinnya. Pertanyaannya, lo mau apa di luar negeri? Punya tujuan? Apa itu mau studi, kerja, atau kawin sama bule? Maksud gue menikah dengan warga negara asing harus punya tujuan yang jelas mau apa gitu. Jangan sampai lo meninggalkan negara sendiri tanpa tujuan. Nah, di negara tujuan lo kayak luntang lantung nggak jelas. Terus akhirnya jadi gelandangan gitu. Yang niatannya mau memperbaiki kehidupan, malah jadi gelandangan dan beban negara tujuan lo. Itu maksud dari gerakan ini, makanya gue menentang. Kenapa gue tadi menyentil sedikit perihal gelandangan? No offense, ya, jangan tersinggung. Karena kenapa? Gini, kita kembali ke belakang, terdapat banyak sekali kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satunya gue baca di berita terjadi di Myanmar. Kok nggak salah itu judul atau apa gitu ya. Mereka diiming-imingi kerja di luar negeri dengan imbalan gaji yang besar, imbalan ini ono itu, dan pada akhirnya di sana mereka diperbudak kasarnya. Dan akhirnya balik lagi, mereka perlu bantuan negara. Dan untungnya Kementerian Luar Negeri berhasil membebaskan mereka. Nah, dari kasus ini kita harus benar-benar bijak
dalam menanggapi dan memutuskan sesuatu. Jangan sepenuhnya membenci negara kalau masih butuh negara. Konten kreator, influencer yang sedang di luar negeri, apapun itu tujuannya, gue rasa memiliki faktor yang sangat besar dari lahirnya gerakan ini. Kalau gue melihat konten-konten mereka, banyak sekali yang isinya mengunggah kehidupan mewah, gaji besar, ketentraman hidup, pendidikan gratis, kayak di surga, perfecto. Markona, di mana-mana kehidupan itu tidak ada yang sempurna, ya. Shit happens, gitu. Setiap negara punya isu-isunya sendiri di negara manapun itu. Bayangkan, isu negara plus isu di diri kita sendiri. Itu harus menjadi pertimbangan sebelum kita memutuskan untuk berimigrasi ke negara lain. Bangun, itu hanya iming-iming saja, itu hanya konten semata, ya. Enggak semuanya yang mereka suguhkan di sosial media itu sesuai dengan fakta, realita yang ada. Mereka tidak benar-benar menunjukkan kayak bagaimana depresi di sini, kesulitan bahasa, struggle kita beradaptasi dengan lingkungan, cuaca, orang-orang, rasisme. Tidak ada yang nge-up itu, dan akhirnya para penonton hanya tahu hal-hal manisnya aja, dan itu sangat disayangkan. Gue lihat banyak kali ya mahasiswa-mahasiswa yang di luar negeri dan menjadi konten kreator itu sangat kontra atau bahkan menjelek-jelekan pemerintah, membanding-bandingkan A dan B, padahal to be honest itu sangat tidak sebanding gitu ya, antara negara berkembang dengan negara maju, tidak sebanding gitu kalau kita compare. Gue sangat benci dengan mahasiswa, khususnya anak yang dapat tunjangan beasiswa dari pemerintah, tetapi mereka selalu kontra, selalu menjelek-jelekan pemerintah, dan tidak ada sumbangsinya sama sekali kepada negara. Hey, bangun, udah yuk, ibarat nasinya udah yuk, bangun. Get the fuck up. Bangun, bangun. Yuk, lihat tuh negara, tuh, lihat. Gak ada rasa iba gitu ya. Tuh, lagi riwah, lagi kacau tuh. Perlu tuh bantuan kalian ya. Mana tuh ilmu-ilmunya yang udah didapat ya. Kita perlu kalian, orang-orang terdidik yang mempunyai ilmu untuk membangun negara kita lebih baik lagi. Andre, jangan gitulah. Lo bilang mereka enggak ada sumbangsinya buat negara. Lah, ngaca dong. Lo ada gak sumbangsinya buat negara? Jujur gue berusaha untuk berguna bagi negara gue sendiri. Gue di sini sebagai pelajar dan pekerja juga. Secara tidak langsung gue menyumbang sedikitnya devisa ke negara. Dan juga 2 tahun lalu gue mendirikan sebuah lembaga kursus bahasa namanya Grand Language Center. Itu adalah salah satu cara gue untuk membantu para pelajar, para peminat bahasa asing untuk mendapatkan pendidikan bahasa yang terjangkau, fleksibel, dan juga dapat dipercaya gitu. Nah, mungkin bagi orang-orang yang mau kabur ya dari Indonesia, bisa tuh belajar dulu bahasanya di ini tempat kursus gue. Untuk linknya gue taruh di deskripsi ya. Terus berseliweran di sosial media, banyak sekali cuplikan-cuplikan atau bahkan pernyataan para pejabat yang menyinggung perihal nasionalisme. Nasionalisme. Ini personal ya, gue sendiri. Gue cinta banget negara gue, dimana gue dilahirkan, dibesarkan 20 tahun di sana. Tapi jujur gue merasa kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Ngerti gak sih maksud gue? Kita jor-joran berusaha berbakti kepada negara, tapi negara malah semena-mena dengan kita. Malah seenak jidatnya sendiri dengan kita. Ini kayak lagu Agnes sih. Pernah kau bicara tapi tak didengar, tak
dianggap sama sekali. Next, kita tahu dan paham bahwa beban negara itu sangat-sangat besar. Semuanya dilimpahkan ke negara. Maka dari itu gue pikir kita perlu pejabat-pejabat negara yang pintar, yang qualified di bidangnya. Pemerintahan bukan hanya sebagai ajang bersandiwara, bergurau, tawa, memperkaya diri sendiri. Bukan itu. Maka dari itu mana nih anak-anak jenius ya? Anak-anak pintar, anak-anak emas Indonesia, ayo dong, masuk dong ke pemerintahan, ubah, perbaiki segala hal buruk. Negara perlu kalian. Ayolah, gue sebagai masyarakat biasa mau kita sama-sama introspeksi diri gitu ya. Setidaknya tahulah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Listen up! Berkomentarlah dengan elok. Daripada kita mengkritik, lebih baik kita kasih solusi. Nggak hanya tong kosong nyaring bunyinya aja. Tolong pikirlah 1000 kali. Jangan FOMO, jangan apa-apa. Oh enak ya, si A, si B hidupnya kayak gitu. Mereka hanya bersandiwara saja sayang. Realita tidak semanis itu. Ingat, camkan. Itu aja sih unek-unek gue, opini gue terhadap tagar ini. Hashtag pergi aja dulu gitu ya. Peace. Sorry kalau ada kata-kata yang menyinggung suatu pihak atau suatu golongan atau apapun itu ya. Sorry, I didn't mean it. Just saying my opinion. So enjoy your life and keep being positive. Bye. Be positive. Be you. Be yours.